Orang merdeka itu tahu jaga diri dari dosa. Tahu jaga diri, kau jangan terlalu garagas dengan harta dunia, dan pangkat, dan kuasa, kau sampai lupa dia pun status sebagai hamba Allah. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salam jumpa lagi lewat mimbar UBB. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Bapa. Karena dalam Yesus Engkau menjadikan kami orang-orang yang merdeka dari kuasa dosa, iblis dan maut. Dan dalam kasih-Mu Engkau memberi negara kami merdeka, supaya kami hidup sebagai orang-orang yang merdeka dalam nama Tuhan Yesus, untuk ikut mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan nilai-nilai Kristiani untuk kebaikan umum. Berilah Roh-Mu bekerja di hati kami, supaya kami mengerti firman ini dan menjadikannya kekuatan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 dalam bahasa Kupang. Saudara sayang dong, bosong nih cuma jadi tamu di ini dunia sah. Te bosong sama ke orang asing yang ada maranto. Andi aku beta main minta, ko bosong jang sama ke manusia lain di ini dunia, yang bikin jahat iko dong pung mau-mau. Te dalam bosong pung hati ada satu parang. Andia, kapengin bikin jahat, baparang lawan kapengin bikin baik. Jadi, jang kasih biar itu kapengin bikin jahat, ontong ame sang bosong. Te kalau begitu, na bosong ancor. Jaga baik-baik ko bosong hidup batul di muka orang yang sonde kenal sang Tuhan. Deng begitu, ande kata dong mau tuduh bosong sambarang, nah dong cuma dapat lihat bosong pung bae sa. Ais kalau Kristus datang kembali, dong sendiri yang nanti angkat tinggi-tinggi sang Tuhan Allah, tagal bosong pung bikin bae. Kotong pung bos pung mau, ko bosong dengar-dengar sang semua orang yang pegang kuasa. Contoh ke dengar-dengar sang raja, te dia jadi pemimpin yang tinggi. Dengar-dengar sang gubernur, te raja seutuh sang dia, ko dia kasih jatuh hukuman sang orang yang bikin jahat dong. Dan dia angka puji sang orang yang bikin hal yang betul dong. Andia ko Tuhan Allah suka ko bosong bikin yang betul dong. Ko biar orang bodoh yang sonde tahu apa-apa, sonde ada alasan ko tuduh ame sang bosong. Biar bosong jadi orang bebas yang ada pung hak ko bikin iko bosong pung suka, majang pakai sambarang itu hak ko bikin hal yang jahat. Pakai itu hak ko kerja kasih sang Tuhan. Te bosong jadi dia pung milik. Bosong mesti taruh hormat sang semua orang. Bosong mesti sayang sang semua orang yang percaya sang Kristus. Bosong mesti hidup pantas di Tuhan pung muka. Te nanti dia yang putus hukuman kasih bosong. Deng bosong mesti taruh hormat sang dong yang pegang parenta. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang. Renungan ini bertitik tolak dari ayat 16 yang saya baca dalam bahasa Indonesia. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, kita baru saja merayakan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sebagai orang Kristen yang warga negara Indonesia, kita terpanggil untuk memahami, menghayati, dan mengisi kemerdekaan bangsa kita ini dengan perspektif iman Kristen. Artinya, kita mau jadi orang Indonesia, mau jadi warga negara yang ikut memikul tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan negara kita berdasarkan cara pandang iman Kristen tanpa bermimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Kristen.
Kita mau bahwa setiap orang Kristen wajib ikut berpartisipasi dengan nilai-nilai iman Kristen kita demi ikut memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara secara positif dan kritis agar tujuan kemerdekaan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial bisa kita capai bersama-sama. Untuk itu kita renungkan 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 dengan bertitik tolak dari ayat 16. Di ayat ini jelas Petrus bilang, hidup sebagai orang merdeka adalah sama dengan hidup sebagai hamba Allah. Yang dimaksud dengan merdeka di ayat ini adalah bebas dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Bebas dari status sebagai hamba dosa, hamba maut, dan hamba iblis. Lalu masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan dalam persekutuan dengan Tuhan itu, kita semua menjadi hamba-hamba Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17, hidup sebagai hamba Allah membawa beberapa akibat atau keharusan iman. Yang pertama, menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah, bebas dari dosa, tidak takluk lagi kepada keinginan-keinginan daging. Itu menurut ayat yang ke-11. Istilah daging dalam perjanjian baru berarti kodrat jasmania manusia yang terpisah dari Allah, yang hidup dan berpikir tanpa Allah karena belum diselamatkan, sehingga manusia menjalani hidup tanpa standar etik moral Kristiani, tanpa bimbingan Tuhan. Akibatnya, cara hidup berdasarkan keinginan daging itu tidak menghasilkan kebaikan apapun bagi diri sendiri, bagi sesama, dan apalagi bagi Tuhan. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ditulis, keinginan daging itu adalah percabulan. Bahasa Kupang bilang main serong, kecemaran, hawa nafsu, menyembah berhala, songgo-songgo, sihir, leu-leu, untuk merusak orang lain, suka bamusuh, suka basambung mulut kot sarihal dengan orang, bairi hati, suka mengamuk, ingat diri sendiri, suka tusu-tusu orang dan bahasa putar balik, suka bikin kacau, suka minum mabok. Di Galatia itu bilang, siapa yang ikut keinginan daging, dia itu belum merdeka. Karena dia belum merdeka, maka dia belum menjadi Tuhan pun orang. Karena dia belum menjadi Tuhan pun orang, maka dia bukan hamba Tuhan, hamba Allah, tapi hamba dosa. Tagal itu, dia sudah masuk surga. Orang merdeka itu tahu jaga diri dari dosa. Tahu jaga diri, kau jangan terlalu garagas dengan harta dunia, dan pangkat, dan kuasa, kau sampai lupa dia pun status sebagai hamba Allah. Tahu jaga diri, kau pelihara dia pun hati, pelihara dia pun iman, kau jangan rusak karena hidup harba biru. Itu nomor 1. Nomor 2, Bapak Ibu Saudara-saudara, hamba Allah menurut 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 rajin berbuat baik untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang, agar orang banyak itu bisa ikut memuliakan Allah. Rajin berbuat baik berarti ikut memikul tanggung jawab sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja, sebagai warga bangsa. Ikut mengusahakan kesejahteraan umum, bukan sekedar hidup untuk cari enak bagi diri sendiri. Ikut mencerdaskan bangsa,
bukan cuma cari pintar bagi diri sendiri, kok hina orang lain. 1 Petrus 2 juga bilang, karena pemerintah itu punya tugas untuk berbuat baik dan untuk menghormati orang-orang yang berbuat baik. Maka tanggung jawab kita semua sebagai hamba Allah ialah kita wajib ikut memerintah, ikut menjadi guru, ikut membangun bangsa, ikut membangun masyarakat dan gereja. Kita bukanlah orang-orang yang tanganga dari luar kok jadi tukang kritik, tukang hina, tukang mengomel. Tidak. Panggilan iman dan panggilan menjadi hamba Allah haruslah membuat kita dengan gembira dan sukacita, dengan rela hati, mengerjakan kita pun tugas-tugas dalam gereja, dalam keluarga, dalam masyarakat, tugas-tugas kenegaraan, untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan umum. Bukan kerja yang mengomel-mengomel, bersungut-sungut, bukan kerja pencuri tulang, bukan kerja sekedar karena memburu upah, tidak. Tapi kerja dengan sukacita sebagai hamba untuk kebaikan umum. Ketiga, hidup sebagai orang merdeka, sebagai hamba Allah, berarti menghormati dan mengasihi semua orang. Karena tiap orang adalah manusia milik Tuhan. Di ayat 17 bilang, hormatilah semua orang dan kasihilah saudara-saudaramu. Menghormati dan mengasihi semua orang berarti menghargai setiap orang sebagai orang. Dalam bahasa politik dibilang hidup berperi kemanusiaan. Untuk ikut membentuk suatu persaudaraan dalam gereja, dalam masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah wujud cinta kasih sejati yang bersumber dari hati Allah, yang dalam Kristus sudah mengasihi kita, berkorban untuk memerdekakan kita dari kuasa penjajahan dosa. Dalam terang hukum ini, hukum hormat dan kasih kepada sesama ini, maka orang Kristen wajib menjauhkan diri dari intrik-intrik kekuasaan dan politik yang merusak persekutuan dan persaudaraan, yang merusak kemanusiaan, yang akhirnya merusak gereja, merusak masyarakat, merusak bangsa dan negara. Sebaliknya, orang Kristen sebagai hamba Allah ikut mengembangkan satu cara politik dan cara berkuasa yang berwatak Kristiani, yang berwatak dan bermartabat kemanusiaan karena kasih Allah. Demikianlah menjadi hamba Allah berarti hidup dalam kasih untuk melakukan kebaikan bagi semua orang, bagi masyarakat, bangsa dan negara, bagi gereja, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berilah kami kuasa kemerdekaan yang sesungguhnya, supaya kami merayakan kemerdekaan dengan cinta kasih, dan memberi diri menjadi alat-alat kebaikan, untuk mewujudkan kebaikan bagi semua orang, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.